Tom Hai lagi jadi bahan gosip panas karena belum punya klub baru setelah cabut dari Almere City, dan namanya nyangkut ke Persija. Tapi jawaban santainya di podcast malah bikin netizen makin penasaran. Main di GBK kata media Vietnam masih belum cukup. Mereka bilang kelemahan Indonesia ada di skuadnya sendiri, bukan tempat mainnya. Meski sudah sampai round 4, kalau lini belakang masih bocor, peluang ke Piala Dunia cuma mimpi di siang bolong. Iran terancam dicoret FIFA gara-gara konflik politik dengan AS, dan itu bisa bikin slot Piala Dunia kosong. Indonesia disebut-sebut bisa naik jadi pengganti. Tapi pelatih senior Rahmat Darmawan langsung ngerem. Jangan mimpi lolos karena drama negara lain, fokus tetap harus lewat jalur sportif di lapangan. Jai Itzes sekarang jadi sorotan bukan cuma karena performa solid di timnas, tapi juga karena nilainya yang melonjak jadi 141 miliar rupiah, termahal di Asia Tenggara. Udinese dan Inter Milan bahkan dilaporkan siap rebutan, bikin dia selangkah lagi masuk jajaran elit back Asia. 6 pemain timnas Indonesia kini lagi nganggur, dari Struijk sampai Jordi Amat, semuanya cari klub baru usai petualangan di luar negeri kurang mulus. Persib dan Bali United disebut-sebut jadi tujuan potensial, tapi sampai sekarang belum ada yang resmi teken kontrak. Arab Saudi makin di atas angin, udah dapet jatah tuan rumah di round 4, sekarang malah dapet jam terbang tambahan di Gold Cup bareng tim-tim Amerika. Sementara itu, Indonesia kudu siap-siap ketemu lawan yang bukan cuma unggul di lapangan, tapi juga dapat privilege pengalaman internasional lebih dulu. Tom Hai kini tengah jadi sorotan panas usai resmi berpisah dengan Almere City. Meski statusnya sebagai free agent baru berlaku 1 Juli 2025, spekulasi mengenai masa depannya sudah bergulir liar, termasuk isu kepindahannya ke Persija Jakarta. Dalam podcast pribadinya di YouTube The Highway, Tom mengaku belum mengambil keputusan soal klub baru. Ia mengatakan sudah berbicara dengan beberapa pihak, tapi belum ada yang benar-benar final. Yang menarik, dia terlihat santai menghadapi situasi ini meski bursa transfer musim panas sedang aktif-aktifnya. Hai menegaskan dirinya tak ingin buru-buru dalam mengambil keputusan. Ia masih membuka semua kemungkinan, baik di dalam maupun luar negeri. Dia bahkan menyebut keputusan itu tidak hanya ditentukan dirinya sendiri, tapi juga akan didiskusikan dengan orang-orang terdekat. Dari cara bicaranya, kelihatan banget kalau Tom ingin klub barunya bisa benar-benar cocok dan mendukung karirnya, bukan asal tanda tangan kontrak. Bahkan, ia secara belak-belakan menghindari berbicara terlalu jauh tentang sesuatu yang belum pasti. Di sisi lain, rumor kepindahan Tom ke Persija makin ramai diperbincangkan. Namun, Direktur Persija, Muhammad Prapanca, justru mengaku belum tahu menahu soal itu. Ia menyatakan, keputusan perekrutan pemain sepenuhnya ada di tangan pelatih baru mereka, Mauricio Souza. Prapanca bilang ada 2 nama pemain lokal yang sedang dijajaki, tapi tak ada kepastian apakah Tom termasuk di antaranya. Ia juga menekankan bahwa manajemen cuma fokus ke urusan administratif dan keuangan, sementara urusan pemain 100% jadi domain pelatih. Masa depan Tom Hai bukan sekadar gosip transfer biasa. Mengingat kontribusinya yang sangat penting saat membela timnas Indonesia, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, keputusan klub berikutnya sangat krusial. Bukan hanya soal uang atau popularitas, tapi lebih pada kesempatan bermain reguler di level yang kompetitif. Timnas Indonesia akhirnya memastikan satu tempat di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi euforia itu langsung dibalas dengan komentar pedas dari media Vietnam. Menurut mereka, bermain di kandang sendiri seperti Stadion Gelora Bung Karno sekalipun tak akan cukup membawa Indonesia ke Piala Dunia. Meski AFC kabarnya memilih beberapa laga round 4 digelar di tempat netral, keputusan itu tetap menyulut kontroversi karena Qatar dan Arab Saudi, 2 peserta kuat, justru ditunjuk jadi tuan rumah. Situasi ini dikhawatirkan makin berat bagi tim-tim seperti Indonesia. Di tengah konflik kawasan Timur Tengah dan ketidakjelasan lokasi pertandingan, AFC dianggap berat sebelah. Tapi menurut media Vietnam, masalah utamanya bukan di tempat main. Mereka dengan gamblang menyebut kelemahan terbesar Indonesia justru ada pada skuad itu sendiri. Timnas dinilai masih belum cukup solid, terutama dalam urusan bertahan. Faktanya, dalam round 3 Indonesia sudah kebobolan 20 gol dari 10 laga, angka yang bikin geleng kepala kalau ingin bersaing di level tertinggi Asia. Patrick Kluivert memang membawa semangat baru ke skuad Garuda. Tapi menurut media Vietnam, yang dibutuhkan bukan cuma pelatih baru, tapi juga peningkatan kualitas pemain secara menyeluruh. Apalagi lawan-lawan di round 4 nanti bukan tim sembarangan. Tim-tim dari Asia Barat seperti Iran, Irak, dan UEA dikenal punya fisik dan pengalaman bertanding yang jauh di atas rata-rata. Jadi meskipun Indonesia punya semangat juang dan dukungan fanatik di GBK,
Itu semua bisa jadi sia-sia kalau lini belakang tetap rapuh dan transisi permainan lamban. Kesimpulannya, lolos ke round 4 belum bisa jadi jaminan apapun. Menurut media Bongda dari Vietnam, timnas Indonesia hanya akan bisa bersaing jika serius melakukan perombakan di struktur pertahanan dan peningkatan kualitas individual pemain. Sebuah krisis besar mengancam dunia sepak bola internasional, dan secara mengejutkan, bisa membuka jalan bagi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Iran yang secara sah sudah mengunci tiket ke turnamen tersebut, kini berada di ujung tanduk. Ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat, yang menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia bersama Kanada dan Meksiko, membuat FIFA berada di posisi sulit. Jika pemerintah AS tetap melarang masuk warga Iran, termasuk pemain dan ofisial, maka pencoretan Iran dari Piala Dunia bisa jadi kenyataan. Beberapa media internasional seperti beIN Sports dan El Paso Times bahkan menyebut ini sebagai potensi presiden paling pahit sepanjang sejarah Piala Dunia. Jika FIFA gagal menemukan jalan tengah, maka mereka bisa dipaksa mencoret Iran dari ajang terbesar sepak bola tersebut. Skenario seperti ini bukan tanpa sejarah. Pada 1992, Yugoslavia pernah dicoret dari Piala Eropa akibat konflik dan tekanan politik. Kini, Iran mungkin mengikuti jejak serupa, meski lolos secara kompetitif. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Ternyata, sangat besar. Indonesia kini sudah berada di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bersaing dengan 5 negara kuat, Irak, Qatar, Arab Saudi, Oman, dan UEA. Jika Iran dicoret, maka slot wakil Asia di Piala Dunia bisa mengalami perubahan drastis. Pengamat menyebutkan bahwa slot Iran bisa saja dialihkan ke tim Asia dengan performa terbaik berikutnya di babak kualifikasi. Dan Indonesia punya peluang untuk jadi kandidat pengganti jika tampil konsisten di round 4. Tapi meski peluang itu tampak menggiurkan, pelatih senior Rahmat Darmawan mengingatkan, jangan terlalu bergantung pada situasi politik negara lain. Garuda tetap harus fokus lewat jalur kompetitif. Artinya, lolos ke Piala Dunia bukan karena keberuntungan, tapi lewat performa di lapangan. Jai Itzes kini sedang naik daun di kancah sepak bola Asia dan Eropa. Baru-baru ini, Transfermarkt merilis daftar B termahal di benua Asia dan nama Jai Itzes berhasil masuk ke posisi 10 besar. Nilai pasarnya meroket dari 5 juta euro menjadi 7,5 juta euro setelah penampilan apik sepanjang musim 2024-2025. Nilai ini setara dengan 141 miliar rupiah, menjadikannya sebagai B termahal di Asia Tenggara saat ini. Meskipun Venezia terdegradasi, performa individu Jai tetap mencuri perhatian. Dengan tubuh yang kuat, visi bermain matang, dan leadership yang terlihat jelas saat memimpin lini belakang timnas Indonesia, Jai kini diburu klub-klub Serie A. Nama-nama seperti Inter Milan, Atalanta, Bologna, hingga Udinese masuk dalam radar. Tapi dua yang paling serius adalah Bologna dan Udinese. Bahkan, Udinese disebut siap memecahkan rekor transfer mereka hanya untuk mendatangkan Jai Itzes musim panas ini. Masuknya Jai ke jajaran elit B Asia menunjukkan bahwa pemain naturalisasi Indonesia bukan cuma pelengkap, tapi sudah mulai jadi pusat perhatian. Untuk konteks, bek-bek top seperti Kim Min-jae, Husanov, Hiroki Ito, dan Takehiro Tomiyasu semua punya nilai di atas 15 juta euro. Jai masih di angka 7,5 juta euro, tapi dengan tawaran dari klub-klub besar, angka itu bisa meroket dalam waktu dekat. Yang menarik, Jai bukan cuma berkontribusi untuk klub, tapi juga jadi tembok kokoh bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepercayaan publik, performa konsisten, dan potensi transfer ke klub besar Eropa membuat namanya kini setara dengan para bintang Asia lainnya. Dan kalau transfer ke klub besar benar terjadi, bukan tak mungkin Jai bakal jadi B Asia Tenggara pertama yang tembus ke klub top 5 Liga Elit Eropa dalam peran inti, bukan sekadar pelapis. Situasi menarik tengah melingkupi timnas Indonesia, 6 pemain utamanya kini berstatus tanpa klub alias free agent. Nama-nama tersebut bukan pemain sembarangan, bahkan beberapa di antaranya punya pengalaman di Eropa. Yang paling baru adalah Nathan Chuaon, yang resmi meninggalkan Swansea City. Meski sempat dipinjamkan ke Heerenveen, karirnya mentok, tak dapat menit bermain cukup, dan akhirnya harus mencari pelabuhan baru. Hal serupa dialami Rafael Struijk di Brisbane Roar. Ia hanya dimainkan 10 kali dan mencetak 1 gol. Performanya kurang mencolok di Liga Australia, dan kini dia dikaitkan dengan 2 klub Liga 1, Dewa United dan Persib Bandung. Struijk bisa jadi opsi menarik untuk lini depan tim-tim Indonesia, apalagi usianya masih muda dan bisa berkembang. Tapi belum ada kepastian apakah negosiasi sudah berjalan.
Shane Patinama juga bakal meninggalkan Cassiopen. Meski sempat jadi harapan di lini belakang, ia hanya tampil dalam 16 pertandingan dan dikabarkan lebih tertarik ke Liga Thailand. Sementara itu, Justin Hubner juga resmi cabut dari Wolverhampton. Meski pernah jadi kapten Wolves U21, ia tak kunjung promosi ke tim utama. Dipinjamkan ke Cerezo Osaka pun tidak banyak membantu, hanya main 8 laga. Kini, dia dihubungkan dengan Bali United, klub yang memang sedang mencari pemain bertipe agresif dan kuat dalam duel. Untuk dua pemain lainnya, Jordi Amat dan Tom Hai. Meski lebih stabil, tetap menghadapi situasi genting. Jordi sedang didepak dari Johor Darul Ta'zim karena proyek perombakan total. Ia kini dikaitkan dengan dua klub besar Liga 1, Persib Bandung dan Bali United. Sementara Tom Hai yang gagal menyelamatkan Almere City dari degradasi di Eredivisie kini jadi target panas Persija Jakarta. Gelandang satu ini punya pengalaman besar dan bisa jadi solusi jangka pendek dan menengah untuk klub manapun di Liga 1. Arab Saudi bakal jadi salah satu lawan berat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi yang menarik, saat negara-negara Asia lainnya istirahat usai musim kompetisi, tim asuhan Hervé Renard justru tampil di turnamen besar lintas benua, CONCACAF Gold Cup 2025. Mereka tergabung di grup D bersama Haiti, Amerika Serikat, dan Trinidad Tobago, sebuah pengalaman bertanding yang sangat langka untuk negara Asia. Di laga pembuka, Arab Saudi sukses mengalahkan Haiti 1-0. Tapi di pertandingan kedua, mereka harus mengakui keunggulan Amerika Serikat dengan skor tipis 1-0 juga. Pertandingan terakhir kontra Trinidad Tobago, yang ada di peringkat 100 dunia FIFA, jadi penentu nasib mereka di fase grup. Jika kalah, Arab Saudi langsung pulang lebih awal dari turnamen. Tapi kalau lolos, mereka bakal dapat jam terbang ekstra sebelum tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Yang bikin panas, Arab Saudi udah dapat keuntungan jadi tuan rumah round 4, dan sekarang mereka juga ikut Gold Cup. Ini jelas bikin mereka lebih siap ketimbang tim-tim Asia lain, termasuk Indonesia. Sebagai tuan rumah grup, mereka bisa main di kandang sendiri Oktober nanti, sambil bawa pengalaman dari turnamen bergengsi Amerika Utara. Sementara timnas Indonesia, walaupun punya stadion legendaris GBK, tetap harus menghadapi lawan yang dapat persiapan level internasional lebih matang. Pelatih Hervé Renard mengakui timnya belum cukup kuat buat lolos langsung ke Piala Dunia, tapi dia percaya dengan kekuatan Arab Saudi di kandang sendiri. Hal ini harus jadi peringatan serius buat Indonesia, karena Arab Saudi bukan cuma unggul secara teknis, tapi juga logistik dan pengalaman. Ditambah kemungkinan mereka satu grup dengan Indonesia di round 4, ini bakal jadi tantangan berat bagi Patrick Kluivert dan skuad Garuda.